Oke, banyak banget dari kita yang ngaku muslim. Gampang kan ngomongnya? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, apa bedanya sekedar ngaku muslim sama benar-benar ridho? Ridho tuh artinya puas, cukup, dan damai sama Islam sebagai jalan hidup kita. Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng. Dan ini pertanyaan intinya loh. Mengaku muslim itu kan gampang ya. Tapi pertanyaannya, hati kita gimana? Apa hati kita benar-benar merasa cukup dan puas? Atau jangan-jangan Islam buat kita cuma sebatas KTP, cuma warisan dari orang tua? Oke, yuk kita mulai bahas. Anda yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah soal gimana cara kita menghormati hal-hal yang sakral dalam Islam. Bukan cuma hormat biasa, tapi hormat yang benar-benar dari hati dan kelihatan dari perbuatan. Nah, istilah kuncinya di sini tuh syiar. Apaan sih syiar itu? Gampangnya, syiar itu simbol-simbol kebesaran agama kita yang wajib kita agungkan. Dan ini cakupannya luas, ya. Bukan cuma bangunan fisik kayak Ka'bah atau masjid, tapi juga Al-Quran. Bahkan para ulama kita yang ilmunya nyambung, yang jadi pewaris para nabi. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Kadang kita tuh bangga banget sama kamar tidur kita yang mewah, yang interiornya keren, atau mobil baru yang kinclong. Tapi pertanyaannya, rasa bangga dan pengagungan yang sama kita kasih juga nggak ke masjid? Kita bisa hati-hati banget ngerawat smartphone terbaru biar nggak lecet. Tapi gimana perlakuan kita sama Al-Quran di rumah? Nah, ini nih yang kadang nusuk banget ke hati. Coba bayangin, mobil kita kegores sedikit aja, wah bisa-bisa keluar semua sumpah serapah. Marahnya bukan main. Tapi giliran ada ancaman ke Ka'bah atau simbol-simbol Islam dilecehkan, kita seringnya diam aja. Ini jujur-jujuran aja deh. Ini nunjukin di mana sebenarnya hati kita menaruh kemuliaan. Oke, lanjut ke tanda yang kedua. Jadi, setelah rasa hormat ada di hati, ridho itu nggak berhenti di situ. Dia butuh aksi nyata, butuh perjuangan. Perjuangan buat apa? Ya buat terus belajar dan benar-benar ngehidupin Islam dalam keseharian kita. Istilah kerennya itu mujahadah. Jadi, ridho sama Islam itu bukan cuma duduk manis dan percaya, nggak pasif, justru butuh perjuangan yang sungguh-sungguh. Perjuangan buat cari ilmu dari sumber yang benar, yang asli, terus berjuang juga buat ngamalin ilmu itu secara konsisten. Nah, ini yang kita sebut istiqomah. Terus perjuangannya kayak gimana sih? Ada 3 langkahnya. Pertama, cari ilmunya. Dan ini penting banget ya. Cari dari guru yang sanadnya atau rantai ilmunya itu nyambung sampai ke Rasulullah, biar nggak salah jalan. Kedua, setelah dapat ilmunya, ya amalin. Jangan cuma jadi wacana. Dan yang ketiga, ini nih yang seringkali paling berat. Berjuang buat istiqomah, lawan rasa malas, dan kalaupun jatuh, cepat-cepat bangkit lagi. Ini pengingat keras buat kita semua. Ilmu yang nggak diamalin itu ibarat pohon rindang tapi nggak ada buahnya. Percuma. Kalau pengetahuan kita nambah tapi nggak bikin kita makin dekat sama Allah, nggak bikin kita dapat hidayah, yang ada malah makin jauh kita darinya. Ngeri kan? Pernah kepikiran nggak kenapa sih istiqomah sholat tahajud itu rasanya berat banget, tapi istiqomah nonton seri sampai pagi kok gampang banget? Nah, ini jawabannya. Jalan ke surga itu emang dikerudungin sama hal-hal yang nggak kita suka, sama perjuangan. Sebaliknya, jalan ke neraka itu dihias sama hal-hal yang enak, yang disukai sama hawa nafsu kita. Jadi wajar kalau terasa berat. Lanjut ya, kita masuk ke tanda yang ketiga. Kali ini kita ngomongin soal mindset, soal isi kepala dan hati kita. Ini tentang apa yang jadi motivasi kita, gimana kita berkompetisi, dan apa ketakutan terbesar dari seorang mukmin yang sejati. Ternyata, iri itu ada 2 macam loh. Ada iri yang negatif, yang ngerusak. Contohnya, lihat teman posting liburan di medsos, hati kita panas. Itu destruktif. Tapi ada juga iri yang positif, yang terpuji. Kayak gimana tuh? Ya kayak para sahabat dulu. Mereka tuh saling iri dalam kebaikan. Lihat temennya rajin tahajud, dia mikir, wah dia bisa, masa gue enggak? Gue harus lebih semangat. Nah, ini baru kompetisi yang sehat buat akhirat. Dan mungkin ini salah satu poin paling dalam. Jangan pernah, sekali-kali, kita merasa aman sama iman kita. Justru, salah satu tanda orang yang beneran ridho, itu adalah dia punya rasa takut. Takut kalau imannya dicabut sama Allah. Justru rasa takut inilah yang bikin dia nggak sombong, terus waspada, dan terus berjuang buat ngejaga imannya. Oke, tanda yang keempat. Kalau tadi kita ngomongin soal hati dan pikiran, sekarang kita lihat gimana ridho itu kelihatan dari luar. Gimana dia ngebentuk cara kita bersikap sama orang lain, baik ke sesama muslim ataupun ke yang non-muslim.
Di sini ada keseimbangan yang penting banget buat dipahami. Ke sesama muslim, sikap dasar kita itu harus penuh kasih sayang dan saling menghormati. Tapi, terhadap konsep kekufuran, kita harus tegas, nggak bisa kompromi. Nah, yang perlu digarisbawahi, benci dan tegasnya itu ke perbuatannya, ke pahamnya, bukan ke orangnya secara personal. Karena kalau orangnya besok masuk Islam, ya dia langsung jadi saudara kita kan? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Karakter ideal seorang mukmin itu tegas sama kekufuran, tapi penuh kasih sayang sama sesama orang beriman. Sayangnya, zaman sekarang seringnya kebalik ya. Sama saudara seiman galaknya minta ampun, tapi sama hal-hal yang jelas melanggar prinsip malah lembek. Oke, kita udah bahas 4 tanda-tandanya. Sekarang, yuk kita coba tarik benang merahnya biar kita dapat gambaran yang utuh. Kayak apa sih wujud ridho yang sejati itu? Coba deh lihat grafik ini. Mungkin agak nyindir ya, tapi coba kita jujur sama diri sendiri. Buat urusan kerjaan atau proyek duniawi, semangat kita bisa 90%, bahkan lebih. Sampai pusing-pusing juga dijabanin. Tapi giliran buat kewajiban spiritual, misalnya sholat tepat waktu, semangatnya ya mungkin cuma 40%. Ini nunjukin banget di mana sebenarnya passion atau gairah hati kita ditaruh. Jadi kalau kita rangkum, inilah 4 pilar utama dari ridho yang sejati yang udah kita bahas. 1. Memuliakan simbol-simbol suci agama. 2. Nggak pernah berhenti berjuang cari ilmu dan mengamalkannya. 3. Punya mindset kompetisi buat akhirat dan takut imannya hilang. Dan 4. Punya sikap yang bengar ke sesama. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama merenung. Pada akhirnya, ukuran iman kita itu bukan sekadar KTP atau ucapan di bibir. Ukuran sebenarnya adalah keriduan yang kita hidupi setiap hari, yang kelihatan dari perbuatan dan dirasain di hati. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua, untuk direnungkan, hati kita ini benar-benar ngerasa pulang kemana sih? Ke gemerlapnya dunia, atau ke ketenangan saat bersama Allah?